Jumpa lagi dengan saya Yedi Indra di Seruput Kopi Cantik dengan renungan yang berjudul Kehendak Tuhan ditemukan saat kita mencari Tuhan, bukan mencari jawaban. Ada satu jebakan rohani yang halus, kelihatannya rohani, tapi sebenarnya bikin kita makin bingung. Jebakan itu adalah ketika kita sibuk mencari jawaban, bukan mencari Tuhan. Saya pernah ada di fase itu. Ada masalah, ada keputusan, ada tekanan. Lalu pikiran langsung bekerja keras. Bagaimana caranya ya? Mungkin begini atau mungkin begitu. Kira-kira Tuhan maunya yang mana? Kelihatannya wajar, bahkan terlihat bijak, tetapi semakin dipikirkan kok semakin ruwet. Makin banyak opsi, makin banyak suara, makin sulit membedakan ini suara Tuhan atau cuma suara pikiran sendiri. Disinilah saya belajar satu kebenaran penting dari pengajaran Andrew Wommack. Saat dia ada di masa paling bingung dalam hidupnya, dia tidak mencari jawaban. Andrew mencari Tuhan, itu kuncinya. Andrew tidak sibuk bertanya ke banyak orang, tidak mengejar pendapat ini dan itu, tidak menganalisis semua kemungkinan sampai kepalanya penuh. Yang dia lakukan justru sebaliknya, dia berhenti. Dia berpuasa, dia menjauh dari gangguan, dia menghentikan suara manusia, dan dia memilih satu hal, hadirat Tuhan. Ini bertolak belakang dengan kecenderungan kita. Saat butuh jawaban, refleks kita adalah mencari solusi instan. Cari orang yang ahli, cari yang sudah berpengalaman, cari yang pernah berhasil. Dulu saya pikir itu cerdas. Sekarang saya sadar itu bukan iman, itu jiwa yang bekerja keras. Logika dan pengalaman bukan hal yang jahat. Tapi kalau kita bergantung sepenuhnya pada itu, kita sedang beroperasi di tingkat jiwa, bukan roh. Dan keputusan rohani yang sejati tidak lahir dari kebisingan pikiran, tetapi dari keheningan hadirat Tuhan. Masalahnya, saat kita sibuk memikirkan caranya, pendengaran kita terhadap Tuhan jadi tercemar. Fokus teralihkan. Suara Tuhan yang sebenarnya lembut dan jelas tenggelam oleh asumsi, ketakutan, dan spekulasi diri sendiri. Akhirnya kita bertanya lagi, benarkah ini suara Tuhan? Padahal kebingungan itu sering bukan karena Tuhan tidak berbicara, tetapi karena kita terlalu ribut di dalam. Tuhan tidak pernah kesulitan memberi arahan. Yang sering kesulitan adalah kita yang tidak tenang untuk mendengar. Pelajaran besar yang saya pelajari adalah ini. Kehendak Tuhan tidak ditemukan saat kita mengejar jawaban, tetapi saat kita mengejar Tuhan. Saat fokus kita kembali kepada Dia, bukan pada masalah, sesuatu yang menarik terjadi. Arah hidup mulai jelas dengan sendirinya. Bukan karena kita mendapat peta yang lengkap, tapi karena kita berjalan bersama pribadi yang tahu jalan. Tuhan punya rencana yang sangat spesifik bagi setiap kita. Bukan versi umum, bukan meniru orang lain, bukan hasil copy paste dari kesaksian orang lain.
arahan Tuhan untuk saya belum tentu sama dengan arahan Tuhan untuk Anda. Karena itu terlalu sibuk membandingkan justru menjauhkan kita dari suara yang seharusnya kita dengar. Saat hati kita selaras dengan Tuhan, keputusan menjadi lebih jernih. Bukan selalu lebih mudah, tetapi lebih pasti. Ada damai yang tidak bisa dijelaskan. Ada keyakinan yang tidak perlu dibela. Ada ketenangan yang membuat kita tahu ini Tuhan. Jadi ini pengingat yang sederhana tetapi menentukan. Jangan kejar petunjuk, kejarlah Tuhan. Jangan kejar jawaban, kejarlah hadiratnya. Saat Tuhan menjadi fokus utama, jawaban akan datang pada waktunya dan seringkali datang dengan cara yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. The man who has God for his treasure has all things in one. Quote dari A.W. Tozer. Orang yang menjadikan Tuhan sebagai harta utamanya memiliki segala sesuatu di dalam Dia. Quote dari A.W. Tozer. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Seruput Kopi Cantik. Tuhan memberkati.